Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini di antara kalian ada nggak sih yang pernah disakiti sama orang lain, terus merasa nih susah banget buat maafin orang tersebut? Atau justru di antara kalian ada yang masih sering menyalahkan diri kalian sendiri atas kejadian yang telah kalian alami di masa lampau? Nah, dalam video kali ini aku Nasora Cahyani akan bahas tentang salah satu materi dari psikologi positif, yaitu forgiveness atau memaafkan. Jadi kenapa sih forgiveness ini penting dan gimana caranya supaya hati kita bisa lebih lega? Menurut Robert Enright, pemaafan adalah pilihan sadar dan sukarela untuk melepaskan perasaan negatif seperti dendam, kebencian, dan keinginan membalas terhadap orang yang menyakiti kita. Tapi nih, biar lebih gampang dipahami, pemaafan itu sebenarnya adalah keputusan kita sendiri untuk melepaskan rasa marah atau benci kepada orang yang melukai kita. Bukan berarti kita setuju dengan apa yang dia lakukan, tapi kita memilih untuk tidak lagi disiksa oleh rasa sakit itu. Bahkan kalau kita sudah benar-benar ikhlas, kita bisa mulai memahami dan berempati kepada orang itu. Menurut Everett Warrington, pemaafan ada dua jenis. Yang pertama ada decisional forgiveness, yaitu saat kita memilih secara sadar untuk berhenti menyimpan dendam dan gak membalas. Yang kedua ada emotional forgiveness, yaitu saat perasaan negatif kita benar-benar berubah jadi perasaan yang lebih positif, kayak empati atau kasih sayang. Yang penting diingat nih, memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali dekat dengan pelaku, tetapi lebih ke menyembuhkan diri kita sendiri. Pemaafan punya banyak manfaat loh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memaafkan lebih jarang stres, lebih sehat secara mental dan fisik, dan bisa tidur lebih nyenyak. Kalau kita menyimpan dendam, itu seperti membawa beban berat kemana-mana. Tapi saat kita memaafkan, kita bisa lebih bebas dan bahagia. Untuk memudahkan proses pemaafan, Everett Warrington mengembangkan model REACH yang terdiri dari 5 tingkat utama. Yang pertama ada R untuk recall, yaitu mengingat kembali peristiwa menyakitkan secara jujur dan objektif tanpa menambah atau mengurangi cerita. Ini penting agar kita bisa menyadari luka yang ada. Yang kedua ada E untuk empatis, yaitu berusaha memahami pelaku bukan untuk membenarkan tindakannya, tapi untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Yang ketiga ada A untuk altruistic, yaitu memberikan maaf sebagai bentuk hadiah dari diri kita, bukan karena pelaku layak, tapi karena kita ingin bebas dari beban emosi negatif. Yang keempat ada C untuk commit, yaitu meneguhkan keputusan untuk memaafkan, misalnya dengan menuliskannya dalam jurnal atau merenung dalam doa. Yang kelima ada H untuk hold, yaitu menjaga komitmen tersebut saat emosi lama muncul kembali, dengan mengingat bahwa pemaafan adalah pilihan yang sadar demi ketenangan batin kita sendiri. Model ini membantu proses pemaafan menjadi lebih sistematis, reflektif, dan penuh kesadaran. Selanjutnya adalah contoh kasus. Di dalam kasus ini terdapat dua orang sahabat, yaitu Dina dan Rina. Dina dan Rina ini sahabat sejak kuliah. Suatu hari, Dina merasa dia dikhianati karena Rina menyebarkan rahasia pribadinya. Dina mengalami kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Namun, alih-alih menyampaikan dendam, Dina memilih untuk memproses emosinya melalui tahapan dalam model REACH. Ia akhirnya dapat memaafkan Rina bukan karena Rina pantas dimaafkan, tetapi karena Dina menginginkan ketenangan dalam dirinya. Pemaafan adalah tindakan mulia yang tidak hanya meringankan beban emosi, tetapi juga memperkuat kesehatan mental dan spiritualitas seseorang. Memaafkan bukan berarti kita lemah, justru itu adalah bentuk keberanian dan kekuatan batin yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.